Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah naltaqi marratan ukhra fi halaqah Arabi والآن نتعلم البلاغة لذلك هيا نبدأ درسنا بقراءة الفاتحة معا عن هذه النية وعلى كل نية صالحة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Afwan Ustazah, semalam nggak hadir karena takziah. Oh iya, kemarin dicariin sama peserta yang lain. Kemarin yang usul itu kemana nggak hadir? Gitu. Oke, kita masuk pada pertemuan kedua untuk balaghah. Baik, malam ini kita akan belajar mengenai ilmu bayan. Jadi di dalam balaghah itu ada beberapa macam cabang ilmunya ya. Ada ilmu bayan, ilmu ma'ani, dan ilmu badi. Nah, hari ini kita mempelajari ilmu bayan. Secara bahasa, kata al-bayan artinya sama dengan kata az-zuhur. Dari fi'il madhi bana, yabinu bayanan. Zahra yazharu zuhuron. Yang artinya adalah jelas. Jelas ya. Kalau al-kashfu ya jelas. Kalau al-idah itu memang menjelaskan. Tapi bayan sendiri dengan al-zuhur dan al-kashfu artinya adalah jelas atau terang. Sebagaimana disebutkan di dalam beberapa surah di Al-Quran. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'annahum yattaqun. Kata yubayyinu ya, ini sudah dipindah ke wazan fa'ala yufa'ilu, jadi artinya adalah menjelaskan. Kalau bana yabinu, bayanan ini Membangun. artinya jelas. Ya. Kita Hmm. sebutnya adalah fi'il lazim, begitu. Sedangkan secara istilah, ilmu bayan adalah suatu ilmu yang mempelajari cara mengungkapkan bahasa dengan susunan kalimat yang beragam. Artinya, kalau kita kemarin membahasakan ini ya, ada fasohah, bagaimana seseorang itu mengungkapkan ide atau gagasannya sehingga maksud dan tujuannya bisa dipahami. Nah, cara untuk menyampaikan maksud dan tujuan itu kan berbeda-beda, ada banyak atau beragam. Nah, ilmu bayan ini mempelajari tentang hal tersebut, tentang bagaimana seseorang itu mengungkapkan dengan susunan kalimat yang beragam. Hmm. Ilmu bayan juga berkaitan dengan keindahan berbahasa yang pengungkapannya menggunakan kata-kata indah dan mampu meninggalkan kesan bagi pendengar atau pembaca. Ini lebih ke apa ya? Keindahan kalam gitu ya. Jadi kalau kita belajar nahwu dan sorof, jadi mulai dari sorof itu kan kita mempelajari satuan kata. Nah, kemudian naik ke nahwu, bagaimana kita menyusun kalimat yang mufid ya, yang bisa dipahami. Kemudian naik lagi, bagaimana suatu perkataan atau kalam itu juga tidak hanya monoton dengan satu uslub saja, tapi menggunakan uslub-uslub yang bermacam-macam, yang juga mengandung keindahan di situ. <clears throat> 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 . Hmm.  Hmm.
Sekarang mari kita amati tiga ungkapan berikut yang menunjukkan seseorang yang mempunyai sifat dermawan dengan redaksi yang berbeda-beda. Ada beberapa kalimat di sini yang ide atau gagasan utamanya adalah tentang seseorang yang memiliki sifat dermawan. Yang pertama adalah huwa kal bahri fil karomi. Dia seperti lautan, dia diserupakan dengan lautan. Dalam hal apa? Fil karomi. Dalam hal kemurahan hatinya atau kedermawanannya. Kemudian contoh yang kedua, ra'aitu bahran fi manzilina. Aku melihat lautan di rumah kita. Nah, lagi-lagi yang seseorang tadi diserupakan dengan lautan. Tapi dalam hal ini ada kata lautan di dalam rumah. Ini kan sesuatu yang mustahil ya sebenarnya kalau dianggap sebagai kalimat yang memiliki makna denotatif. Nah, ini artinya kata bahron di sini bukan dikehendaki sebagai makna sebenarnya, akan tetapi makna konotatif. Begitu. Yang ketiga adalah huwa kathirur ramad. Ini adalah ungkapan di masyarakat Arab. Dia adalah orang yang banyak abunya. Orang mungkin akan kalau tidak mengenal konteks kebudayaannya ya, orang mungkin akan mengira bahwa orang ini misalnya penjual abu. Uh, jadi dulu kan banyak orang yang memanfaatkan abu gosok untuk misalnya cuci piring atau mungkin hal yang lain begitu ya. Nah, bisa jadi kalau orang yang nggak paham konteksnya, ini dikira orang itu penjual abu karena dia banyak abunya. Padahal yang dimaksud kathirul mamad di sini adalah ini. Ketika seseorang itu dermawan, dia akan sering sering memasak di rumahnya itu akan dapurnya selalu mengepul. Nah, karena zaman dahulu dapur itu atau memasak itu menggunakan kayu bakar, menggunakan tungku sehingga muncul banyak abu hasil pembakaran. Nah, karena dia sering memasak untuk memberi makan atau mengajak orang lain untuk makan di rumahnya, sehingga dia sering masak. Kalau sering masak, banyak abunya. Nah, disitulah perumpamaan orang itu banyak abunya itu muncul. Jadi yang dimaksud bukan penjual abu, tapi orang yang memiliki sifat dermawan. Sebab dia selalu memasak makanan untuk diberikan kepada orang-orang di sekitarnya. Tiga cara pengungkapan tentang seseorang yang memiliki sifat dermawan ini dibahas di dalam ilmu bayan. Di dalam kalimat pertama, ini terdapat uslub tashbih. Tashbih itu artinya menyerupakan ya. Gua kalbari, dia bagaikan lautan. Ini diserupakan. Yang kedua, kalimat ini mengandung uslub majaz. Majaz itu ketika suatu kata tidak dikehendaki makna aslinya. Jadi kalau saya melihat lautan di dalam rumah, itu kan nggak mungkin lautan yang sebenarnya ya. Atau misalnya eh, dia sudah menjadi seorang bintang. Nah, bintang yang dimaksudkan bukan benda langit, tapi makna lain ya. Orang yang terkenal, orang yang bersinar misalnya. Itu namanya majaz. Yang ketiga ada uslub kinayah, yaitu ada identitas atau ciri khas tertentu yang menghubungkan yang memiliki keterkaitan dengan hal yang dimaksud. Tadi ya, banyak abunya itu terkait dengan orang itu sering masak. Orang yang sering masak itu artinya dia dermawan karena memberikan atau menyediakan makanan untuk orang banyak. Nah, untuk penjelasannya ini ada majas, kinayah, dan seterusnya ini nanti akan kita bahas secara detail di pertemuan berikutnya. Tapi ala kulli hal tiga kalimat ini
Gagasan utamanya sama, yaitu tentang orang yang dermawan. Selanjutnya, objek kajian ilmu bayan mencakup tiga hal, yakni tasbih, majaz, dan kinayah. Tasbih tadi menyerupakan, ya, majaz itu menggunakan lafal tidak pada makna aslinya, menggunakan makna konotatif, dan kinayah ini tadi ya ada kaitannya dengan sesuatu yang dimaksud. Baik, sampai di sini ada pertanyaan sekilas tentang ilmu bayan sebelum kita lanjut. Ustazah, kalau yang kinaya itu gimana, Ustazah? Belum belum ngeh maksudnya itu gimana? Oke, kalau kinayah nanti detailnya kita pelajari di bab bab ini ya selanjutnya ya. Gitu. Jadi ini Siap. baru pengantar terlebih dahulu. Macam-macam objek kajian apa definisi ya definisi dulu dari ilmu bayan serta objek kajiannya. Jadi ilmu bayan pun itu kalau di kitab salah satunya didefinisikan sebagai ilmu yang membahas tentang tasbih, majaz, dan kinayah. Ya karena memang tiga hal itu menjadi objek kajiannya. Oke, kita lanjut dulu ya. Yang pertama tadi, objek kajian dari ilmu bayan adalah Tasbih. tasbih. Tasbih secara bahasa berarti tamsil atau menyerupakan. Sedangkan menurut istilah adalah bayanun bayanu anna syai'an atau asya syarakat sukuira fi sifatin aw aktar. Biadatin wahya al-kaf au nahwuha malhuzatan au malhuzatan. Tasbih, penyerupaan itu yang dimaksud apa? Yang dimaksud adalah menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain karena ada sisi keserupaan. Di sini kan menjelaskan bahwa suatu hal serupa dengan yang lainnya dalam satu sifat ataupun lebih dengan menggunakan perantara huruf dan lain sebagainya seperti kaf atau yang lain, baik secara tersurat maupun tersirat. Tersurat artinya ditulis secara jelas, sedangkan tersirat itu samar ya, harus kita pahami lebih rinci gitu. Jadi intinya tasbih itu adalah menyerupakan suatu hal dengan hal lain dalam satu atau beberapa sisi keserupaan. Kemudian menggunakan adat atau perantara-perantara tertentu seperti kaf dan yang lainnya. Contohnya, Khalid kal asad fi syaja'ah. Khalid itu bagaikan singa, dia itu seperti singa. Dalam hal apa? Fi syaja'ati, dalam hal keberaniannya. Nah, dari contoh ini ada 4 hal yang ada di dalam tasbih, yakni yang disebut dengan rukun tasbih. Rukun itu kan sesuatu yang harus ada ya, yang tidak boleh di skip, tidak boleh eh, tidak boleh dihilangkan dalam tasbih. Yang pertama adalah musyabbah, sesuatu yang diserupakan. Yang kedua musyabbah bih, sesuatu yang diserupai. Diserupakan dengan itu agak sulit ya dipahami. Jadi musyabbah bih itu sesuatu yang diserupai. Yang ketiga ada adatut tasybih, yakni perantara yang menunjukkan bahwa ini itu diserupakan itu kata apa gitu. Yang keempat adalah wajib syabah atau sisi keserupaan, sifat yang menjadi letak kesamaan. Sekarang kita lihat di contoh ini. Saya tanya dulu ya kepada Akhi Nizar. Mana musyabbah di dalam contoh ini? Khalid. Khalid adalah musyabbah, sesuatu yang Yang diserupakan. diserupakan. Kemudian mana musyabbah bih di dalam contoh ini, Ustazah Mastuah?
Al-Asad. Al-Asad ini adalah musyabbah bi, sesuatu yang diserupai. Ya, ini artinya Khalid itu diserupakan dengan Asad atau singa. Ukhti Hanifah, ada tuh tasbih apa yang digunakan di dalam contoh ini? Iya, sudah. Ini contohnya tadi menggunakan perantara seperti ini. Kaf dan Huruf. sejumlah. Berarti Oh lafal iya, kafnya. yang Nah, mengandung arti seperti itu apa? kafnya sudah. Ya, Kaf. kaf. Kaf huruf jar ini adalah salah satu ada tuh tasbih. Yang lainnya apa? Bisa jadi mislu ya, seperti yang artinya seperti ada kaf huruf jar, ada mislu itu di antara atau ini juga ka'anna. Ada tuh tasbih ada kaf ka'anna. Ka'anna ini akhwatnya siapa? Ina. Iya, inna. Kaf, huruf jar sama ka'anna. Karena kan artinya seakan-akan atau bagaikan ya. Itu yang artinya menyerupakan itulah yang disebut sebagai adatut tasbih. Sementara wajah syabah di dalam contoh ini adalah Saja. asyaja'ah. Sisi keserupaannya apa? Asyaja'ah. Jadi, lafal yang jatuh setelah fi ini menunjukkan letak kesamaannya. Di dalam hal apa? Khalid itu serupa dengan Asad di dalam hal keberaniannya. Ini asyaja'ah yang jatuh setelah fi adalah wajah syabah. Kalau jatuh setelah kaf itu sebagai musyabbah bih. Rukun pertama dan kedua disebut dengan torof. Musyabbah dan musyabbah bih ini sebutannya adalah torof ya. Dua hal ini wajib dimunculkan di dalam tasbih. Wajib, tidak boleh tidak dimunculkan. Kan tadi pengertiannya kan gini ya, baik secara tersurat maupun tersirat. Artinya, di antara empat ini, meskipun harus ada semuanya, tapi ada kalanya dimunculkan dan tidak dimunculkan. Tapi yang harus selalu dimunculkan adalah musyabbah dan musyabbah bih. Ini Bi. namanya torofa at-tashbih. Dari kata torofani, dua hal yang harus ada di dalam tasbih. Sedangkan ada tasbih dan wajib musyabah ini ada kalanya tidak ditampilkan atau tidak dimunculkan. Nah, sekarang contoh ini. Qalbuhu kal hijarah qaswatan wa salabatan. Eh, mana musyabbahnya? Sekarang kita eh, teliti. Musyabbahnya adalah lafal Kol. qalbuhu musyabbah. Kemudian musyabbah bihnya Kal. Ya, bi. Kal. Kal. Al-Hijarati. nah, al-hijarah. Hatinya itu seperti batu. Kemudian ada tasbihnya adalah Kaf. 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 Kekuatan. Sementara wajah syabahnya adalah Kosbatah. aswatan wa wadada. Lambat. Kal. Karena tadi kan wajah syabah itu bisa lebih dari satu. Karena misalnya ya sesuatu disertakan dengan yang lain itu, misalnya dalam hal keindahannya, ke apa ya, sinarnya misalnya, atau kecantikannya atau kepandaiannya dalam berbagai hal itu boleh. Nah, jadi dari dua contoh ini yang bisa kita lihat tadi adalah wajah syabah itu ada kalanya didahului dengan fi atau berupa tamyiz. Ya, di dalam contoh yang kedua ini, qaswatan itu menjadi tamyiz. Tamyiz adalah sesuatu yang menjelaskan kesamaran sesuatu yang lain kan. Ini hatinya seperti batu, kan masih samar. Dalam hal apanya? Nah, dijelaskan dengan tamyiz qaswatan wa salabatan. Nah, di situ
tamyiznya berperan sebagai wajh syabah. Nah, ini tadi ya, rukun tasbih ada musyabbah, musyabbah bih, wajh syabah, dan ada tasbih. Syabah sesuatu yang diserupakan, musyabbah bih yang diserupai. Wajh syabah adalah sisi kesamaan atau sisi keserupaan. Ada tasbih adalah kata yang menyatakan penyerupaan. Ada contoh lain di sini Muhammadun kalbadri fil jamali. Kata al-jamal di sini merupakan Terus ada musyabah. Kalau kaf di sini disebutnya sebagai Ada tasbih ada tasbih. Muhammadun sebagai Syabah. musyabah, al-badri sebagai Syabah bih. musyabah bih. Sekarang kalau diartikan Muhammadun kal badri fil jamali artinya Muhammad Muhammad seperti itu benteng, Muhammad itu bagaikan bagaikan bulan. bulan purnama. Kemudian fil jamali Padahal pada sisi gantengannya. dalam hal keindahannya. Muhammad itu seperti halnya rembulan di malam bulan purnama dalam hal keindahannya. Ini fil jamali juga bisa dialihkan atau dialih bentukkan menjadi tamyiz seperti tadi ya. Jadinya jamalan. Muhammad Kalbadri jamalan. Misalnya, itu boleh. Selanjutnya, tasbih itu memiliki tujuan tertentu. Yang pertama, menjelaskan keadaan musyabbah. Untuk menjelaskan sesuatu yang belum dikenal atau asing di dalam pandangan pendengar, pembicara terkadang menggunakan uslub tasbih agar lebih difahami oleh pendengarnya. Contoh perkataan An-Nabighah Az-Zibyan ketika memuji An-Nu'man bin Al-Munzir. Nah, yang dijelaskan kan ini ya, seorang tokoh bernama Nu'man bin Al-Munzir. Mungkin sebagian orang belum mengenal beliau. Nah, kemudian dijelaskan oleh penyair ini An-Nabighah Az-Zibyani dengan cara mendeskripsikan tokoh An-Nu'man ini melalui satu bait. Annaka syamsun wal muluku kawakib. Idza tala'at lam yabdu minhunna kaukabu. Sekarang kita lihat di sini. Ka'annaka syamsun wal muluku kawakib. Ada ada 4 tadi ya yang harus kita temukan. Musyabahnya itu yang mana? Dari Ustaz Mustuahi. Nah, domir kaf ya. Domir kaf yang ada di lafal ka'annaka ini merupakan musyabbah. Kemudian musyabbah bihnya yang mana Uhti Hanifah? huruf kaf. Tadi yang kaf itu musyabbah. Lalu musyabbah bihnya? Syamsun. Nah, syamsun. Engkau bagaikan matahari. Nah, matahari itu yang diserupai. Sekarang ada tuh tasbihnya. Yunizar. Wal muluk. Ada tuh tasbih Wal muluku. Ada tasbih. yang menunjukkan penyerupaan. Syamsun. Syamsun tadi musyabbah bi Annaka. Ka'anna saja ya, karena kafnya itu musyabbah. Ka'annaka syamsun. Ka'anna tadi kan akhwatnya inna. Akhwatnya inna itu punya 2 hal yang menjadi makmulnya, yaitu isimnya ka'anna dan khobarnya ka'anna. Isimnya ka'anna itu sebagai musyabbah, khobarnya ka'anna sebagai musyabbah bih. Ka'annanya sebagai adatut tasbih. Kan tadi ini sudah saya tambahkan ya. Adatut tasbih diantaranya ada kaf dan ka'anna.
Ka'annaka syamsun wal muluku kawakib. Wajhu syabahnya mana? Al-muluku kawakib. Wal muluku kawakibu artinya apa? Di sini ada terjemahannya ya. Al muluk itu artinya apa? Dari kata Raja. mulkun. Iya, raja-raja. Ini kan sudah beda pembahasan. Wal muluku Kawak, kawakibu. Jadi wajhu syabahnya kawakibu. bukan, tidak disebutkan. Wajib syabahnya tidak disebutkan. Kan gini, engkau bagaikan matahari. Dalam hal apa? Kan nggak Oh, disebutkan dia di sini. sedang. Iya kan? Tapi bisa dilihat dari kata idza tala'at lam yabdu minhunna kaukab. Artinya, dalam hal apa? Apa musyabbahnya tadi diserupakan dalam hal dia pengaruhnya begitu kuat karena menyinari hal-hal di sekitarnya sehingga yang lain itu tidak tampak. Ya. Tapi wajib syabahnya tidak disebutkan di sini. Kan tadi yang harus disebutkan itu hanya dua, yaitu apa tadi? Musyabbah, Musyab- musyabbabi. Nah, musyabah dan musyabah bi. Ada tasbih pun kadang tidak disebutkan. Jadi contoh ini ya sah-sah saja ya. Sekarang ini wal mulku kawakibu ini sudah beda lagi. Wal muluku kawakibu, kira-kira al muluk itu kedudukannya sebagai apa? Musyabbah. Nah, musyabah, kemudian kaukab, Wajhu syabah. kawakib itu artinya apa? Bintang. Bintang. Musyabbah. Berarti Nah, ini sebagai musyabbah dan musyabbah bih. musyabah bi. Iya, karena hanya ada dua kata. Ya berarti yang ada itu yang inti saja. Musyabah dan musyabah bi. Raja-raja kawakibu. Ibaratnya adalah bintang-bintang. Berarti ini musyabah, ini musyabah bi. Wajah musyabahnya tidak disebutkan. Ada tuh tasbihnya juga tidak disebutkan. Ini boleh ya. Jadi kalau cuma dua saja seperti ini, ya berarti yang utama tadi musyabah dan musyabah bih. Bisa dipahami? Insya Insyaallah. Kita kembali ke tujuan tasbih tadi ya, menjelaskan keadaan musyabah. Artinya, untuk menjelaskan tokoh An-Nu'man ini, Pak penyair menggunakan kata ka'annaka syamsun wal muluku kawakibu. Saking besarnya pengaruhnya itu, dia seperti matahari di antara para bintang. Ketika dia sudah muncul, maka bintang-bintang yang lain itu tidak lagi nampak. Yang kedua, menjelaskan bahwa keberadaan musyabah itu mungkin terjadi. Maksudnya bagaimana? Yakni untuk memperjelas sesuatu yang mungkin dianggap oleh sebagian orang itu tidak mungkin terjadi. Misalnya ada sesuatu hal yang sulit dipercaya oleh orang-orang. Kemudian orang yang mempercayai hal itu menggunakan perumpamaan, menggunakan penjelasan dengan uslub tashbih. Seperti halnya perkataan Abu At-Tayyib Al-Mutanabi ketika mengenang kematian Ibnu Saif Ad-Daulah. Ibu. Ibnu atau Oh ibu ya Allah. saudara ini? Iya, ibu. Fa'in Faqo yafuku Fa'in tafuk al-anam wa anta min Fa'innal miska ba'du damil wazali. Kira-kira mana yang menunjukkan usulub tasbih di dalam syair ini? Fa inna miska ba'du damil ghazal. Nah, fa'innal miska ba'du damil wazali. Mana mana musyabbah, mana musyabbah bihnya? Atau begini, al-miska ini sebagai Musyabbah. 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 Ba'du damil wazal, Musyabbah bih. Musyabbabi. musyabbah bih. Nah, ini artinya fa'in tafqil anama wa anta minhum.
Seakan-akan eh, jika engkau seakan-akan orang itu menganggap musyabbah ini ya tidak mungkin bisa menjadi orang yang mengungguli atau yang paling unggul di antara semuanya karena tidak melihat kelebihannya mungkin. Kemudian dijelaskan bahwa al-misku ba'du damil ghazal. Minyak misik itu dibuat dari campuran darah hewan menjangan atau kijing. Yang ketiga, menguatkan keadaan musyabbah. Biasanya digunakan untuk musyabbah yang sifatnya abstrak. Karena sulit dimengerti, maka ini ya, dijelaskan, dikuatkan dengan adanya tasbih. Dalam peribahasa Arab disebutkan at-tami'u fi nasri min a'da'ihi kaman yarju minas sami'i ilajan lidaihi. Dalam contoh ini, mana musyabbah dan mana musyabbah bihnya. Kita lihat artinya juga bisa. Orang yang mengharap pertolongan dari musuh itu bagaikan orang yang berharap menggunakan racun menjadi obat dari penyakitnya. Musyabbah. Orang yang Musyabbah berharap Tomi'un min Nasri. Iya, Tomi'un min Nasri. ini adalah musyabbah. Kemudian Musyabbah. musyabbah bihnya. Ayarsu minat. Nah, man yarju minas sami'i ilajan lidaihi. Adakah ada tuh tasbih di sini? Ka. Nah, itu kaf ini. Adakah wajah syabah disebutkan di sini? Ya, ijaran lidai. Ilazan lidaihi. Obat penyakitnya. Tidak ada. Orang yang mengharap pertolongan dari musuh bagaikan orang yang berharap racun bisa menjadi obatnya. Tidak ada. Ya, Penjelasan. tidak disebutkan. Karena at-tami'u fin nasri min a'da'ihi ini adalah satu frasa. Man yarju minas sami'i ilajan lidaihi adalah satu frasa. Jadi musyabbahnya tidak disebutkan. Orang yang mengharap pertolongan dari musuh itu sama aja mengharap racun bisa menjadi obat. Dalam hal apa berarti keserupaannya? Dalam hal sama-sama sia-sia kan ya? Ngapain berharap musuh itu menolong kita? Sama saja seperti kita berharap racun bisa menjadi obat. Nggak mungkin, mustahil. Selanjutnya adalah menjelaskan ukuran musyabbah. Uslub tasbih dapat digunakan untuk menunjukkan kadar ukuran musyabbah, sesuatu yang hendak disifati. Seperti yang ada di dalam sebuah hadis, Mali wa mali dunya ma ana fi dunya illa karakibin istaghalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Tidak ada hubungan yang istimewa antara saya dengan dunia. Tiadalah saya berada di dunia melainkan seperti atau bagaikan pengendara yang berhenti sejenak untuk bernaung di bawah pohon, lalu pergi dan meninggalkan pohon tersebut. Sekarang mana musyabbah dan mana musyabbah bihnya? Mana? Ma'ana musyabbah Biasanya bih berarti yang diserupakan adalah hubungan yang istimewa. siapa yang diserupakan di sini? Tidak ada, saya berada di dunia. Akhi Yunizar, mana kira-kira ini? Yang mana Ustazah?
wa mali dunya ma'ana fid dunya ila karakibin ila akhirih. Mana musyabahnya? Kita cari dulu musyabahnya. Musyabbah. Istimewa antara saya dan Saya. Naam, Ana. ana ya, bukan ma'ana saja tapi ana. Kemudian musyabah bihnya Hmm, karokibi. kafnya ikut. Rokibis. Rokibin. Ini Rokibis. tanwin ya, harusnya baknya tanwin. Karokibin. Kafnya sendiri adalah Ada apa sih tadi? iya, ada tasbih. Lupa. Nah, Ada tadi kan tasbih. betul sekali. Tadi kan bisa ini ya, ada petunjuknya. Lafal yang jatuh setelah ada tasbih, setelah kaf, itu menjadi musyabbah bih. Lafal yang jatuh setelah kaf, itu menjadi musyabbah bih. Kalau lafal yang jatuh setelah ka'anna merupakan musyabbah. Ada apa ya? Ada ini, apa sih namanya? Ibarat rumus cepat ya. Kalau bahasa Jawanya titenan. Ada tanda-tandanya. Lafal yang jatuh setelah kaf huruf jar, dia menjadi musyabbah bih. Kalau jatuh setelah ka'anna, dia menjadi musyabbah. Ini tadi ya, saya tidak lain itu hanya seperti pengendara. Pengendara yang apa? Yang istadzalla tahta syajaratin sumaraha watarokaha. Ada tuh wajah syabahnya tidak disebutkan. Ya. Hanya bisa difahami dari istadzalla tahta syajaratin sumaraha watarokaha. Artinya ini menunjukkan waktu yang sebentar. Karena kan hanya seperti pengendara yang mampir saja. Nah, ini menunjukkan ukuran musyabah tadinya. Ukurannya itu hanya sebentar. Tidak terlalu lama begitu. Selanjutnya adalah memperindah musyabah. Contohnya, ka'annahunna al-yaqut wal marjan. Bidadari itu bagaikan permata yakut dan marjan. Sekarang, mana musyabahnya? Hunna. Nah, hunna. Lafal yang jatuh setelah ka'anna itu sebagai musyabah. Musyabah bihnya adalah Yaqutul marjan. yakut wal marjan. Ada tasbihnya. Ya. Wajah syabahnya Saya jelaskan. tidak disebutkan. Dalam hal keindahannya bisa jadi ya, atau dalam hal kejernihannya dan yang terakhir, tujuan tasbih yang terakhir adalah yang tujuan tasbih yang terakhir adalah menyebutkan keburukan yang ada di dalam musyabah. Contohnya, wa idza asyara muhadditsan ka'annahu qirdun yuqafihu aw ajuzun taltin. Apabila dia berbicara dengan berisyarat, seakan-akan dia itu seperti kera yang tertawa terbahak-bahak atau nenek tua yang menempeleng. Di mana musyabahnya? Dia berbicara, berarti muhaddisan. Muhaddisan. Kita lihat dulu, ada tuh tasbihnya di sini adalah Anna. Berarti saja. iya, ka'anna ini ada tuh tasbih berarti musyabahnya yang jatuh setelah ka'anna yaitu hak domir. Sekarang musyabah bihnya adalah Syababi. Kirdun. nah, qirdun yuqahbihu atau ajuzun taltimu. Ya, diserupakan dengan kera yang tertawa atau nenek tua yang menempeleng.
Ya, ada tuh tasbihnya apa? Musyabah bihnya lagi-lagi ya Allah. Wajhu syabah tidak disebutkan. Jadi ini ya, lafal yang jatuh setelah ka'anah sebagai musyabah, lafal yang jatuh setelah kaf huruf jar sebagai musyabah. Besok-besok kalau ada contoh lagi, tinggal kita ingat-ingat. Boleh dicatat, boleh diingat. Silakan jika ada pertanyaan. Seperti ka'annaka ta'isu abadan itu. Kalau itu ka'annanya bukan untuk menyerupakan, tapi untuk apa ya, Ustaz? I'mal lidunyaka ka'annaka Ta'isu. aisyu abadan. Itu bukan untuk menyerupakan, tapi untuk menjelaskan bagaimana ya. Karena kan di situ tidak ada wajah syabahnya ya. Musyabah bihnya. Kak, misal kita tulis dulu deh. Ka'annaka ta'isyu abadan. Ka'annaka ta'isyu abadan. Tadi tasbih itu harus memenuhi 4 rukun. Yang harus muncul, wajib dimunculkan adalah musyabah dan musyabah bih. Kalau kita tarik lafal yang jatuh setelah ka'anna itu sebagai musyabah, sekarang musyabah bihnya yang mana? Kan tidak ada. Jadi ini bukan untuk menyerupakan dhamir kaf atau anta di sini dengan yang lain, tapi untuk memberikan perumpamaan. Seakan-akan kamu hidup selamanya. Itu kan bukan penyerukaan, tapi perumpamaan. Berarti Ustazah ini bukan contoh palagau Ustazah. Contoh tasbih gitu. Bukan. Atau ada istilah lain? Bukan contoh tasbih karena tidak memenuhi syarat rukun-rukun tasbih tadi. Berarti contoh apa Ustazah itu? Atau ada pembahasan lain gitu? Kalau ini ya sekedar untuk apa ya? Misal contoh untuk ka'anna ini bisa. Untuk akhwatnya ina yaitu ka'anna itu bisa. Jadi kalau diurai ya ka'anna ini huruf tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Kafnya sebagai apanya ka'anna? Isimnya. Nah, isimnya ka'anna. Sekarang khobarnya ka'anna? Ta'isu. Ta'isyu abadan. Ini khobarnya ka'anna. Nah, ini masuk pada contoh ka'anna sebagai amil nawasib. Amil nawasifnya yang mengubah susunan mubtada dan khobar, tapi tidak menunjukkan tasybih. Kalau ka'annaka kaukabun durriyun. Ka'annaka kaukabun durriyun bisa ini. Berarti itu tasbih Ustazah ya? Ini apa? Bintang. Ka'annaka engkau bagaikan Kaukabun, bintang. bintang yang bersinar. Mana musyabahnya? Berarti di sini musyabahnya adalah kaf. Musyabah bihnya kaukabun durriyun. Ada tuh tasbihnya ka'anna ya, bukan kaf. Ka'anna. Hadza thawbu mislu hadza fi itu apa artinya Ustazah Muslihah? Fi saudai Ustazah. Oh, mislu hadza spasi fi saudai. Ya, seperti Kemudian baju. hadza yang kedua ini apa? Maksudnya artinya apa?
Kan pakaianku ini seperti ini. Ininya apa? Ininya dalam segi hitamnya Ustazah. Iya, maksudnya musyabah bihnya apa yang diserupakan? Misalnya pakaian kan berarti musyabah. Nah, sekarang musyabah bihnya apa? Kira-kira apa? Misalnya sesuatu yang hitam. Bajunya Ustazah as-saubu. Iya, maksud maksud saya kan ada musyabah dan musyabah bih. Yang diserupakan dan yang diserupai baru disertakan wajah syabahnya. Musyabahnya adalah hadza tsaub. Kemudian musyabah bihnya apa? Iya, iya, nggak ada ya, belum ada. Ya, itu maksudnya. Pakaian ini misalnya seperti apa ya? Misalnya, Ka'urabi. misalnya pakaian ini seperti kantong kresek dalam dalam hal tipisnya, misalnya begitu. Atau pakaian ini seperti kalau dalam hal hitamnya apa ya? Sesuatu yang memang hitam agak susah ya. Hanya baju ini seperti saringan saringan teh dalam hal tipisnya. Kemudian misalnya baju ini seperti atau apa ya misalnya bisa Ustazah boleh nanya? nah tafadhal. Ustazah kan saya coba-coba googling Ustazah ya. Di sini ada contoh al-ilmu misbahun fin nuri. Al ilmu misbahun fi nuri. Itu contoh tasbih atau bukan Ustazah? Nah, kita lihat contohnya al ilmu misbahun fi nuri. Apakah ini sudah memenuhi kriteria tasbih? Kita lihat, adakah musyabbah di sini? Al-ilmu Iya, yang Ada disebut Ustaz. adalah al-ilmu. Sekarang oh, musyabbah bihnya bahun. Nur. nur. Misbahun. Misbahun ini musyabbah bih. Tinuri sebagai apa? Penjelas. Ini namanya wajah. Wajhus syabah. Wajah syibah. Nah, ilmu itu bagaikan lampu, bagaikan lentera dalam hal menerangi, dalam cahaya. Cahayanya. Yang kurang di sini adalah Ada tasbih. ada tasbih, tapi itu tidak menjadi soal karena ada tasbih itu tidak wajib dimunculkan. Kalau misalnya dimunculkan bisa jadi al-ilmu kal Kap. misbah. Misbah. Nah, Ekal misbah. al-ilmu kal misbahi. Al-ilmu misbahun juga sudah cukup. Atau yang paling kita ingat tentunya al-ilmu nurun. Ya kan? Hanya ada dua kata di Ya. situ. Berarti al-ilmu sebagai Musyabah ya. musyabah, nurun sebagai Kebabih. musyabah. Musyabah bih. Oh, Ustazah Raihah, marhaban Ustazah. Afan baru baru hadir, saya baru ini baru Nyaut karena sudah pernah belajar ya Ustazah ya. dulu pernah. Nah, al-ilmu nurun. Al-ilmu ini musyabah, nurun musyabah bi. Kalau dibikin lengkap misalnya al-ilmu kan nuri fid dawi itu bisa. Al-ilmu kan nuri bagaikan cahaya fid dawi dalam hal dawi itu apa? Penerangan. Menerangi. Nah, Senter. soal akhir Oh, berarti cuma kalau dua suku kata saja, tapi sudah masuk. Sebab itu sudah contoh tasbih saja. iya. Berarti yang wajib itu cuma dua. Yang wajib dimunculkan. Musyabbah dan musyabbah bih. Nah,
Tepat sekali. Oke. Banyak sekali contohnya. Al-ilmu nurun. Anta syamsun, anta badrun. Kemudian tadi Kalau anta syamsun saja itu sudah masuk. Anta sudah juga. Anta syamsun. Oh syamsun. iya ya, bisa. Oh iya, iya, oke, Anta oke. syamsun, anta badrun. Engkau bagaikan matahari. Kalau di bahasa Indonesia nggak bisa dihilangin ada tuh tasbihnya, tetap ada kata seperti atau bagaikan gitu kan. Karena itu yang menjadi yang memunculkan makna perumpamaan atau penyerupaan. Engkau adalah matahari. Bisa sih. Bisanya apa ya? Engkau adalah duniaku. Nah, bisa juga berarti ya. Hanya ada musyabah dan musyabah bih. Engkau adalah duniaku. Anta dunianya. Hakadha. Bisa dipahami atau ada pertanyaan lain atau ada yang ingin diklarifikasi? Yakfi? Iya. Tamam. Syukran jazilan ala husni timamikum wa musyarakatikum. Hayya nakhtatim bi qiraatil hamdalah wa kafaratil majlis. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah. alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah. Afwan. Ila liqa fi yaumil itsnain al-qadim insyaallah. Insyaallah.